terakhir saya menyelesaikan PPRA Lemhanas tahun 2021 yang lalu. Sedikit saya ingin menggambarkan ini pada kita semuanya, bagaimana kondisi Indonesia sekarang ini. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Kalau kita lihat luas wilayah Indonesia saat ini, menurut catatan Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang lalu, luas Indonesia saat ini ada lebih kurang 5,8 juta kilometer persegi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, di mana di negara kita ada lebih kurang 17.000 lebih pulau besar dan kecil yang didiami oleh lebih dari 273 penduduk sekarang ini, sebagaimana catatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan konsentrasi penduduk kita saat ini ada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu lebih dari 48 juta. Kemudian yang paling kecil ada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sekitar 698.000 jiwa. Nah, dari 273 juta penduduk itu, di dalamnya ternyata kita memiliki lebih dari 1.340 etnis dan suku. Kemudian ada lebih dari 700 bahasa yang digunakan oleh 1.300 suku dan etnis ini. Selanjutnya, dari 273 juta ini juga menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ada 6 agama besar yang dianut oleh penduduk Indonesia, tercatat agama Islam, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan di samping itu, Indonesia juga memiliki penduduk yang menganut aliran kepercayaan lebih kurang 187 aliran kepercayaan yang ada di Indonesia saat ini, ya, ada di setiap daerah, dari Sabang juga sampai Merauke. Kalau kita lihat ini sekarang yang muncul itu mungkin seperti contohnya seperti Kejawen, kemudian ada Sundawiwitan, kemudian ada Keharingan, ya, ada Begu, dan banyak lagi hal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat potensi Indonesia ini, apabila ini tidak dikelola dengan baik, ini yang akan jadi permasalahan ke depan. Tantangan kita dengan beragam budaya, beragam penduduk yang ada di dalamnya, kita harapkan Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat unik, yang mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk membangun bangsa menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, tantangan lain, ya, kalau kita lihat, kalau negara kita tidak bisa mengelola dengan ini dengan baik, maka potensi terkait dengan konflik, apakah sifatnya horizontal maupun konflik vertikal, ini akan senantiasa nantinya akan terjadi. Oleh karena itu, ya, dengan keberagaman yang ada ini, tentunya kita berharap segenap komponen bangsa itu bisa menjaga, bisa merawat, ini terkait dengan keindonesiaan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana kondisi yang bisa kita lihat dengan masyarakat Indonesia saat ini. Kalau kita lihat kondisi aktual yang ada, masyarakat Indonesia ini mudah untuk terprovokasi, apakah itu isu SARA yang akhirnya menyebabkan konflik, apakah itu konflik suku, kemudian konflik agama dan antar golongan. Selain dari itu, kalau kita lihat isu terkait dengan radikalisme, ya, radikalisme ini keagamaan ini kerap juga muncul, termasuk juga ada terkait dengan radikalisme ideologis. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita nanti ke depan, bagaimana mereduksi terkait dengan munculnya paham-paham ini. Kemudian hal lain, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang terletak di simpangan. Kalau kita lihat Indonesia secara geografis itu letaknya di jalur perdagangan dunia maupun di jalur komunikasi dunia.
maka pengaruh budaya asing itu sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya daya tangkal kita untuk mencegah budaya-budaya ini menjadi konsumen, menjadi semacam gaya hidup dari masyarakat Indonesia yang selama ini kita tahu bahwa Indonesia juga memiliki budaya yang sangat tinggi, budaya yang sangat luhur, yang diakui oleh seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan isu politik. Ya, politik kadang-kadang ini dijadikan untuk cara yang paling singkat untuk memperoleh kekuasaan. Sehingga kadang-kadang apakah itu orang, golongan itu memanfaatkan berbagai macam isu untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam memperoleh kekuasaan. Dalam politik ini kita hendaknya harus betul-betul menyadari terkait dengan politik identitas yang mulai muncul ini di beberapa tahun terakhir ini. Apakah itu identitas suku, identitas agama, ataupun identitas terkait dengan golongan. Ini 4 hal yang saya pikir menjadi PR yang sangat besar bagi kita semuanya, termasuk kakak-kakak, adik-adik yang bergabung di dalam kepramukaan Indonesia. Nah, beberapa hal lain yang menjadi juga ini yang perlu disingkapi sebagai tantangan moral kita, ini yang ke depan juga harus kita singkapi dengan baik. Ini diantaranya adalah terkait dengan masalah fanatisme kedaerahan. Jadi ego kedaerahan ini masih kerap muncul ketika ada isu-isu, apakah isu terkait dengan politik, apakah isu juga terkait dengan masalah kebangsaan yang ada di Indonesia. Belum lagi masih ada yang pemahaman terkait dengan Pancasila itu yang begitu rendah, termasuk juga ini terkait dengan kebinekaan yang ada di negara kita. Beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei pada tingkat nasional yang pernah dipublikasikan, indikasi terkait dengan mulai adanya paham-paham yang ingin mengganti Pancasila dengan paham-paham lain itu sudah mulai muncul. Survei terakhir kalau kita lihat dari misalnya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menunjukkan ada sekitar sudah memasuki 2 digit ini terkait dengan keinginan masyarakat, keinginan mahasiswa, keinginan pelajar itu untuk mengganti Pancasila itu dengan ideologi yang lain yang ada di dunia. Ini menjadi saya pikir warning bagi kita semuanya dalam menangkal hal ini. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. Kalau kita lihat ini sekarang ini dengan munculnya ekonomi pasar, nilai-nilai dulunya ekonomi sosial yang dibangun dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini lambat laun kita lihat itu sudah mulai tergerus oleh munculnya iklim kapitalisme, liberalisme dalam ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia saat ini. Hal lain yaitu masalah kurangnya keteladanan dalam berperilaku. Ini perlu ada public figure, perlu ada tokoh yang mampu menunjukkan nilai-nilai keteladanan yang selama ini telah ada, selama ini sangat dijunjung tinggi oleh negara kita. Kita tentunya sangat kagum bagaimana dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan Bung Syahrir, Agus Salim dan lain sebagainya yang telah dipertontonkan bagaimana mempertahankan kemudian menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal lain yaitu masalah belum optimalnya kesadaran hukum. Ya, tidak usah jauh kalau kita lihat itu dalam berkendara saja kita masih sering itu melanggar terkait dengan aturan-aturan terkait dengan ini, belum lagi hal-hal yang lain ya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kesadaran terkait dengan hukum ini harus kita pupuk. Pramuka sebagai salah satu organisasi yang sangat menjunjung hukum dan disiplin ini saya pikir menjadi garda terdepan untuk nanti ke depan bagaimana ini menggugah kesadaran masyarakat terkait dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Yang terakhir adalah terkait dengan keterbatasan kemampuan budaya lokal dalam merespon, dalam menanggapi terkait dengan berbagai pengaruh negatif yang berasal dari negara luar. Banyak budaya Indonesia ini yang begitu
dikagumi oleh bangsa luar, tetapi kita sendiri kadang-kadang sedikit tanda kutip alergi untuk mempublis, untuk mengedepankan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Kita khawatir tentunya ke depan tidak hanya bahasa, tetapi aspek-aspek budaya, adat istiadat yang ada di Indonesia, apabila kita sama-sama tidak sadar, tidak sama-sama ingin melestarikan, say goodbye lah kepada budaya kita nanti ke depan. Saya harap tentunya kakak-kakak dan adik-adik dari Pramuka ini bisa menyikapi terkait dengan hal ini. Nah, kakak-kakak dan adik-adik yang saya sangat hormati dan saya sangat hargai, di dalam era modernitas ini, kalau kita lihat masyarakat di Indonesia ini terpecah menjadi 3. Kalau kita lihat, ini yang harus kita antisipasi juga ini ke depan. Yang pertama, ada masyarakat yang sangat eksklusif, itu memandang ini terkait dengan ide, dengan gagasan maupun terkait dengan kelompoknya. Ini yang akhirnya ini memunculkan sikap intoleran terkait terhadap ini orang maupun kelompok lain. Kemudian yang kedua, ada kelompok inklusivisme, artinya ini dapat menerima berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita, apakah itu terkait dengan perbedaan pemikiran, kemudian perbedaan terkait dengan masalah gaya hidup, terkait dengan masalah kehidupan sosial, gitu. Sehingga kelompok tersebut tidak merasa superior dari kelompok masyarakat lainnya. Yang ketiga, ada masyarakat ini yang tergolong dengan pluralisme, artinya masyarakat ini sudah sangat paham terkait dengan bagaimana keberagaman yang ada di negara kita, kemudian bagaimana harus menjunjung persamaan hak asasi, menjunjung tinggi hukum, termasuk juga tanpa memandang ini terkait dengan bagaimana suku dia berasal, ras dari mana dia berasal, agama apa yang dianut, termasuk juga bagaimana statuta sosial yang ada di masyarakat, termasuk juga itu kondisi ekonomi yang dimiliki oleh golongan yang lain. Nah, kita tentunya berharap ini konsep pluralisme mulai dari inklusivisme dan pluralisme inilah yang dari hari ke hari secara bertahap ini bisa kita kembangkan, bisa kita bangun, sehingga kohesi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tetap terjaga, tetap dapat terpelihara, sehingga cita-cita kita 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 ini akan terwujud. Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia yang memiliki generasi yang sangat unggul di tengah-tengah percaturan negara internasional. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang sangat saya hormati, maka sistem yang berjalan di negara kita itu harus kita perbaiki. Misalnya sistem ekonomi, dengan perkembangan teknologi sekarang ini tentunya kita perlu mengembangkan itu terkait dengan kapasitas, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, apakah itu yang mengelola, apakah itu yang terlibat dalam proses-proses ekonomi yang berlangsung di negara kita. Termasuk juga menguatkan lembaga ekonomi yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan sistem politik itu yang stabil, menuju negara yang betul-betul demokratis, yang mampu itu menghadapi itu tantangan zaman ke depan. Ini kita harap nantinya tentunya masyarakat sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek dari pelaksanaan ini proses-proses politik yang ada di negara kita. Diharapkan tentunya ke depan ini masyarakat semakin melek terkait dengan hak maupun kewajiban politiknya, termasuk partisipasinya dalam setiap proses yang berjalan di Indonesia. Nanti tahun 2024 kita akan memasuki salah satu proses itu, yaitu pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang sangat kolosal, yang terbesar yang pernah diselenggarakan oleh negara kita Indonesia, termasuk juga saya pikir itu yang pernah diselenggarakan di dunia. Kita akan memilih itu presiden dan wakil presiden, kemudian legislatif pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang, kemudian
kita akan memilih seluruh kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota itu pada tanggal 27 November tahun 2024 yang akan datang. Saya pikir ini pramuka yang notabene tidak hanya terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman untuk ikut pemilihan ini, banyak juga ini saya pikir kaum milenial yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama sekali pada tahun 2024 yang akan datang. Tentunya kami mendorong ini, apakah kuartir nasional maupun kuartir daerah itu dapat mendorong ini generasi-generasi milenial ini untuk ikut serta secara masif, secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Yang terakhir, tentunya kita harus bagaimana mengembangkan, bagaimana harus menciptakan suatu sistem sosial ya yang terbuka, ya, di mana setiap orang itu bisa dengan secara sukarela ikut aktif di dalam sistem itu. Kita tentunya berharap ya di sini organisasi kemasyarakatan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu menjadi garda terdepan untuk mengonsolidasi terkait dengan kehidupan sistem sosial yang ada di masyarakat. Kita tahu sendiri dengan pandemi COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 akhir 2019 sampai dengan saat ini ya. Ikatan sosial dari masyarakat itu dengan adanya pembatasan sosial sedikit terganggu, ya tidak hanya dari sisi ekonomi. Kita berharap ini ke depan ya gap ya yang mungkin terjadi selama COVID-19 ini bisa kita perbaiki sehingga kohesi sosial masyarakat itu kembali terbina, terjalin, dan masalah-masalah dalam sosial itu tentunya bisa dipecahkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian konflik-konflik sosial itu yang terjadi di masyarakat setidaknya itu bisa diantisipasi mulai dari masyarakat, organisasi maupun sampai dengan tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Kakak-kakak Kuarnas maupun Kuarda yang saya sangat hormati, saya banggakan. Kalau kita lihat bagaimana peran nantinya generasi penerus bangsa, saya ingin mengutip itu bagaimana Presiden pertama kita, Bapak Soekarno itu pernah mengatakan bahwa bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang patut kita jaga adalah sebuah aset atau mutiara yang sangat berharga yang tidak lepas dari peran penerus bangsanya. Artinya di sini bahwa ya, pemuda-pemudi Indonesia itu menjadi garda terdepan, garis terdepan dalam bagaimana mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagaimana yang telah dibangun, ditetapkan oleh para founding fathers kita di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian juga pemuda-pemudi ini menjadi tulang punggung garis belakang yang mampu menopang terkait dengan berbagai macam problematik, berbagai macam tantangan kehidupan bangsa ke depan. Generasi muda harus mampu ya mengadopsi, mengadaptasi, mengantisipasi, bahkan harus lebih unggul ya, harus menjadi generasi-generasi yang unggul di tengah-tengah percaturan global ini saat ini maupun saat mendatang. Generasi yang kita harapkan 2045 yang akan datang, 100 tahun Indonesia merdeka, adalah generasi-generasi muda yang unggul, yang bisa berkontribusi bagi kemajuan internasional sekarang ini. Kemudian, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Saya juga ingin mengutip ini bagaimana ini Presiden pertama kita menyampaikan, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Artinya kita berharap ya peran pemerintah itu bagaimana mendorong generasi pemuda ini untuk mampu menghadapi tantangan, mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai problematika yang ada di kancah dunia internasional, apakah global, regional maupun nasional.
Kita berharap tentunya generasi muda sebagai aset bangsa menyadari pentingnya peran dan fungsinya ya dalam mengembangkan segenap potensi, apakah melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaannya itu di segala bidang, dan menjadi bagian dari setiap proses pelaksanaan pembangunan nasional yang ada di negara kita. Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya sedikit ingin mereview. Kalau kita lihat ini Gerakan Pramuka itu merupakan gerakan pendidikan non formal yang bersifat sukarela, non politik, terbuka untuk semua tanpa membedakan asal usul, ras, suku, bangsa, dan agama. Ini secara internasional didirikan sejak tahun 1907 oleh Lord Baden-Powell di Inggris, kemudian dibawa oleh Belanda ke Indonesia tahun 1912, dan pada tahun 61 melalui Kepres 238 dihimpun dalam Gerakan Pramuka. Kemudian selanjutnya tahun 2010 dasar hukum terkait dengan ini diperkuat kembali dengan lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dengan kondisi ini, saya pikir ini setiap komponen bangsa, apakah pemerintah daerah maupun elemen bangsa lain yang ada di negara kita ini tidak ada keraguan terkait dengan Gerakan Pramuka ini. Dan kalau kita lihat ini menurut data yang ada di kami, sampai dengan hari ini dengan acuan aturan yang begitu clear, jumlah gugus ya ini sudah berkembang sampai dengan 320.000 dan 27 anggota yang ada di dalamnya. Tentunya ini aset yang sangat luar biasa yang harus kita pelihara ya, yang harus kita kembangkan. Tadi dari Bapak Kementerian Pemuda dan Olahraga tentunya mengharapkan nantinya pemuda-pemuda ini tidak hanya fasih dalam hal kepramukaan saja, tidak fasih dalam hal bagaimana kehidupan tata bernegara saja, tetapi juga harus fasih di dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship. Sehingga kita harap ya pemuda-pemuda Indonesia ini tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaan yang mampu nantinya bersaing pada tingkat regional maupun pada tingkat global. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian yang saya hormati maupun adik-adik pramuka yang sangat saya banggakan, tentunya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pendidikan karakter dan pendidikan kepramukaan itu yang cocok, yang berkelanjutan, yang tentunya dapat mengadaptasi ya dengan kemajuan zaman maupun kemajuan lingkungan saat ini. Dari sisi pendidikan karakter, tentunya karakter yang dibangun itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ada sekarang ini. Yang dimiliki oleh, kalau kita lihat tadi di awal saya sampaikan ada 1.300 lebih itu ya suku yang ada yang mempunyai nilai-nilai atau value ya adat budaya masing-masing. Knowing, doing the good and loving the good itu menjadi hal yang harus kita lakukan itu dalam proses pendidikan karakter dari generasi kita sekarang ini. Yang kedua, ini terkait dengan bagaimana pendidikan kepramukaan. Kita tentunya berharap nilai-nilai luhur yang ada di Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka ini harus betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik itu dalam jiwa setiap anggota Pramuka Indonesia. Saya masih ingat dulu pada saat saya SMP dan SMA, ya kita diminta untuk ikut di dalam kepramukaan ini. Hampir tiap ada kegiatan itu kita dicekoki dengan ini Trisatya maupun Dasa Dharma Pramuka ini. Tentunya dalam prosesnya harus ada learning to know, to do, to live together and to be. Artinya apa? Harus ada proses pembelajaran bagaimana untuk mengetahui terkait dengan kondisi yang ada sampai dengan
bagaimana keberlanjutan terkait dengan pendidikan kepramukaan ini. Kita tentunya berharap pada bagian akhir akan terbentuk manusia yang berkarakter di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kalau kita lihat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik pramuka yang sangat saya banggakan, nah beberapa hal yang tentunya yang tercantum di dalam konstitusi di negara kita, diantaranya kita tentunya sangat memegang teguh terkait dengan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan maupun pencapaian kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Kemerdekaan itu menunjukkan adanya kebebasan dari penjajahan bangsa lain, kemudian persatuan atau kesatuan itu berarti kita mengakui dan menghargai perbedaan itu sebagai rahmat Tuhan, mau berkorban demi kepentingan bersama, kemudian mampu dan mau mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, dan tentunya mengutamakan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam setiap kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam mengakui kedaulatan ini kita tentunya harus dapat untuk mengatur diri sendiri atau mandiri. Kemudian kekuasaan itu tentunya ada di tangan rakyat, sebagaimana konstitusi juga menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kemudian semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus diatur ini secara hukum dan peraturan yang ada di negara kita, dan tentunya Indonesia ini harus setara dan sejajar dengan bangsa lain, dan tentunya permanen, tidak hanya sekejap, tidak hanya itu dalam waktu yang dekat. Kita berharap Indonesia itu menjadi sebuah negara yang setara dan sejajar itu sampai kapanpun Indonesia ini tetap kokoh berdiri. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana terkait dengan adil dan makmur ini dan sejahtera itu, bagaimana menegakkan keadilan bagi semua warga negara, bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antar warga negara sehingga tidak terjadi percecokan, konflik, kemudian bagaimana menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia yang tentunya kita harapkan dapat hidup damai dan bahagia sampai kapanpun Indonesia ini ada. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini, untuk penguatan karakter kebangsaan, tentunya ini tidak hanya bisa dilakukan oleh hanya organisasi pramuka saja atau hanya oleh pemerintah saja. Penguatan karakter kebangsaan ini harus mampu disinergikan dengan berbagai macam elemen yang ada di Indonesia. Apakah itu dengan pemerintah, meliputi kementerian dan lembaga negara, termasuk juga badan usaha milik negara dan pemerintah daerah, dan termasuk elemen lain yang ada di masyarakat Indonesia. Apakah itu dengan badan swasta, private sector, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya kita berharap juga kepramukaan ini mampu juga ini berkolaborasi, bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang sifatnya internasional, yang concern terkait dengan masalah pengembangan generasi muda dan kepemudaan yang ada di Indonesia. Nah, kita berharap nanti ke depan ini peran-peran tersebut dapat dilakukan dengan baik, misalnya saja pada tingkat penyelenggara negara, adanya kebijakan yang baik ya, yang mendukung terkait dengan pendidikan karakter kebangsaan, yang tentunya mendukung gerakan pramuka. Kemudian bagaimana pengalokasian terkait dengan anggaran di APBN maupun di APBD, dan bagaimana menggerakkan mobilisasi aparat pemerintah untuk mendukung setiap kegiatan gerakan pramuka yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian pada sisi yang lain, ini dunia pendidikan atau akademis juga mampu mengkreasikan kegiatan-kegiatan konsorsium yang berdampak secara nyata bagi kegiatan kepramukaan. Kemudian juga
memiliki kontribusi dalam menyampaikan ide-ide yang kreatif, yang konstruktif bagi pembangunan ini gerakan pramuka ke depan. Termasuk juga ini bagaimana gerakan pramuka ini bisa ya secara aktif itu berjalan, apakah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, termasuk juga di lingkungan pesantren, madrasah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pada sisi dunia usaha, tentunya kita harapkan dunia usaha pun ini mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kepramukaan yang ada di Indonesia. Kontribusi itu dapat berupa program kegiatan, termasuk juga ikut secara langsung dalam pendidikan karakter kebangsaan, khususnya itu dalam mendukung gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Yang terakhir, masyarakat dan komunitas juga tentunya kita harapkan mempunyai partisipasi keikutsertaan secara aktif yang menjadi pelopor ya bagi dukungan pembangunan pengembangan gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Apakah itu dalam kontribusi sumber daya rumah tangga merupakan komunitas yang paling kecil, dan tentunya juga bagaimana inisiasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh gerakan pramuka Indonesia. Nah, terakhir sebagai kesimpulan dan penutup dari paparan kami ini, tentunya kita harapkan nantinya ke depan ya gerakan pramuka ini akan memiliki peran strategis itu di dalam pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah ya guna memantapkan stabilitas nasional, kemudian pembangunan nasional, dan tentunya juga mendorong terciptanya suasana aman, tentram, tertib, dan damai, serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya ya di dalam penataan pengelolaan generasi muda yang akan datang. Tentunya kita harapkan pemberian pendidikan karakter kebangsaan bagi generasi muda merupakan roh utama dalam menciptakan karakter bangsa generasi muda yang tangguh ini ke depan. Nah, untuk selanjutnya perlu ada sinergi dengan lembaga atau organisasi yang memiliki visi yang sama di dalam pengembangan gerakan pramuka ini. Kita berharap tentunya gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda, sehingga setiap pemuda itu memiliki sikap pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi setiap tantangan ya, ataupun tuntutan perubahan pada lingkungan di tingkat global, regional, maupun di tingkat nasional. Selanjutnya, kita berharap tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan pramuka, semua permasalahan nasional yang melanda negara kita ini dapat diselesaikan dengan baik. Indonesia ini menjadi salah satu negara besar, dan Pancasila tentunya harus menjadi sumber dari segala sumber nilai kehidupan berbangsa dan negara, yang tentunya ke depan kita berharap negara Indonesia itu adalah negara yang unggul di tengah-tengah percaturan internasional. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini untuk menggugah kesadaran kita, pemahaman kita, awareness kita terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, apakah di tengah masyarakat maupun lingkungan negara kita sekarang ini. Demikian, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tidak pada tempatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Rakernas tahun 2022 ini untuk menyampaikan materi. Salam hormat Bapak Menteri, Bapak Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, ya, untuk kakak-kakak, adik-adik yang ikut Rakernas tahun 2022 ini. Tentunya kami mendoakan acara ini dapat berlangsung secara lancar, sukses, dan menghasilkan butir-butir pemikiran yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Imron. Ceramahnya luar biasa, sangat lengkap dan komprehensif. Dimulai dari bagaimana keunikan Indonesia dengan lebih dari 1.300 suku dan etnis, dengan lebih dari 13.000 kepulauan, namun tentu persatuan adalah sebuah tantangan yang terus harus kita pelihara dengan berbagai ancaman tadi yang sudah dijelaskan, kemudian sikap hidup dan bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya peran pemuda dan peran gerakan pramuka di dalam membangun masa depan bangsa. Saya kira sangat baik sekali. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada Kak Imron. Yang pertama, mohon perkenannya untuk bisa mengirimkan materi, karena ini sangat bagus dan saya kira berbagai kakak-kakak dari daerah menginginkan materi tersebut. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Kemudian yang kedua, kami mohon waktu sekitar 5-10 menit, barangkali ada kakak-kakak yang ingin menanyakan dan mendapatkan komentar atau klarifikasi dari kakak. Saya persilahkan mungkin peserta yang luring dulu. 2 orang dari kiri atau kanan, silahkan yang ingin bertanya mengangkat jari. Yang daring, saya mohon dibantu, barangkali ada yang bertanya melalui chat atau yang lain. Ya, apakah dari peserta yang daring ingin menanyakan atau menyampaikan komentar terhadap materi yang sangat bagus dari Kak Imron tadi? Cukup Kak ya? Oke, Kak Dr. Imron yang sangat saya hormati, materi kakak sangat bagus untuk memberikan bekal kepada kita semua dalam rangka untuk menyempurnakan, menguatkan dan memperluas program-program pendidikan kepramukaan di masa depan. Dan saya kira bekal ini akan bisa kita bahas di dalam sidang komisi-komisi. Terima kasih Kak Imron atas waktunya dan kita beri tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih penghargaan kami kepada Kak Imron yang masih ingat tepuk pramuka dan masih ingat tentang pendidikan kepramukaan di masa muda. Semoga kakak sukses, sehat, dan kita bisa bertemu kembali pada sesi dan waktu yang akan datang. Atas nama, Siap. Terima kasih Kak. Kemendagri tetap selalu mendukung terkait dengan gerakan pramuka, tidak hanya di pusat tapi di daerah. Setiap tahun juga kita, Pak Menteri, mendorong setiap daerah, apakah provinsi maupun kabupaten kota, untuk menganggarkan terkait dengan gerakan pramuka. Demikian. Terima Pak kasih. Ketua Kuarnas, mohon izin saya harus mengikuti Rakornas juga, Kesbangpol se-Indonesia dalam mendukung IKN di Balikpapan pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini juga lancar, aman sampai dengan selesai nanti sore. Amin. Seluruh Pemda ada lebih kurang 1.500 aparat Pemda dari seluruh Indonesia hari ini berkumpul di IKN di Balikpapan untuk melihat langsung bagaimana pembangunan IKN yang sudah digagas, ditetapkan itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 kemarin. Demikian Pak Ketua Kuarnas, mohon izin saya pamit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih Kak Imron. Kami garis bawahi pesan terakhirnya sebelum meninggalkan forum ini, bahwa setiap pemerintah daerah agar supaya menganggarkan untuk pendidikan kepramukaan. Dan saya kira tidak hanya daerah, pusat juga saya kira harus ya.
Terima kasih kakak sekalian, dan saya kira ini sesi kedua sudah kita akhiri, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila di dalam memandu acara ini ada kekurangan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembicara.